الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan keutamaan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga hari ini Allah masih berkenan mengizinkan kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu ibadah Jumat. Tentu saja salat serta salam juga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita juga termasuk di dalamnya. Pada mukaddimah tadi saya bacakan Al-Quran, firman Allah, surat Ibrahim ayat 42. Nanti di rumah bisa dicek. Surat Ibrahim ayat 42. Kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan. Hei hamba Allah, janganlah sekali-kali kalian menyangka, mengira, menganggap bahwa Allah itu diam, Allah itu lalai, Allah itu lupa, atau Allah itu membiarkan dari hambanya yang berlaku zalim. Allah tidak diam, Allah tidak tidur, Allah semata-mata tidak membiarkan, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Tapi pada saatnya, kata Allah, aku akan tunjukkan kepada mereka itu secara tiba-tiba dan mendadak, dan akan kami bongkar kejelekan mereka sampai ke akar-akarnya. Kemudian sampai terbelalak menyaksikan, dia nggak percaya kenapa ini bisa terjadi, peristiwa menimpa saya, menimpa keluarga saya, menimpa bagian saya, menimpa departemen saya. Itu Allah. Jadi Allah tidak diam dan tidak membiarkan, Pak, orang-orang yang zalim itu. Sekarang ini memang ada fenomena, Pak, ya, semacam global paradok orang nyebutnya, ya. Jadi umat Islam ini dipancing-pancing agar emosi, Pak, agar marah. Dipancing, digoda, diuji, dibangkit-bangkitkan supaya marah, supaya emosinya itu tersentuh, ya. Itu yang sekarang terjadi, Pak. Dengan berbagai macam modus, ada simbol-simbol Islam dihina, ada nama-nama Allah dan Nabi Rasulullah SAW dilecehkan, ya. Ada Al-Quran yang dibakar, bahkan ada yang dimasukkan ke dalam kloset Al-Quran. Ada yang diinjak-injak, udah dibakar, Mas Rudi sudah mempraktikkan itu semua. Ini seorang kepala daerah siap untuk menginjak-injak Al-Quran.
Luar biasa. Seakan-akan kita dipancing emosi kita, Pak, ya, untuk melakukan semacam upaya perlawanan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yu'zunallaha wa rasulahu, ya. Nanti surat Al-Ahzab ayat 57 sampai 59 cerita tentang bagaimana orang-orang itu menyakiti umat Islam, menghina umat Islam, melecehkan umat Islam, merendahkan umat Islam. Innalladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghina Islam, mengejek Islam, melecehkan Islam dan simbol-simbol agama, maka akan aku tunjukkan laknatnya di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang yang sekarang berani menghina Islam, Pak? Simbol agama diejek, sampai ibu-ibu ke pengajian pun dihina. Ya. Untuk apa gunanya ibu-ibu mengaji itu? Sampai segitunya kebencian orang itu, Pak. Nah, umat Islam ini pancing-pancing kita tidak siap, Pak. Umat Islam di seluruh dunia belum siap untuk melakukan perlawanan itu. Kalau saja bukan ada Allah Subhanahu wa taala yang membongkar seluruh perbuatan keji itu, takkan terbuka, Pak, sampai kiamat nanti. Karena memang umat Islam dalam keadaan teraniaya sekarang ini, Pak. Mereka berlindung dengan hak kebebasan berpendapat, mereka berlindung dengan HAM, mereka berlindung dengan undang-undang, dengan peraturan, seakan-akan itu dibolehkan. Ya. Menistakan agama, menistakan simbol-simbol agama itu. Tapi Allah memang Maha Kuasa, Pak. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, ya. Surat Az-Zukhruf ayat 41, ya. Surat 43 ayat 41. Apa kata Allah? Allah berfirman, fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Ini ancaman. Wahai Muhammad, Allah ngomong, kalau saja, ya, wahai Muhammad, kalau kau wafat pun, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang mengejekmu, orang-orang yang menghina Islam akan aku hukum, kata Allah. Jadi sekalipun engkau nih, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, sekalipun engkau wafat, tetap mereka itu akan aku hukum. Akan aku timpakan hukuman yang setimpal bagi mereka, sekalipun engkau meninggal. Jadi kalau kita merasa nih, Pak, sekarang ini teraniaya, ya, terhina, terlecehkan nih dengan berbagai komentar-komentar bermacam-macam, tuh. Sekarang nih, Pak, luar biasa, Pak. Orang berani mengejek, sampai pejabat-pejabat tinggi pun seakan-akan mudah. Udah para buser mah jangan ditanya dah. Ini pejabat kadang-kadang suka ngomong yang menjudutkan umat Islam, memancing-mancing emosi. Tuh. Ini yang disebut sebagai paradok, Pak. Kan Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau sekali kita kemudian melakukan perlawanan, maka Islam ini tidak menjadi rahmatil alam. Untunglah kita nih, Pak, ya, termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada berikutnya surat Az-Zukhruf ayat 42-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun." Wahai Muhammad, kalau memang kamu pengen menyaksikan mereka itu akan hukum, boleh. Allah menantang, Pak, kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau tadi pertama tadi, kalau kamu wafat pun mereka akan aku tetap hukum. Tapi kalau kamu penasaran, ya, penasaran nih, pengen ngelihat bagaimana orang itu dihukum, aku bisa, ya Muhammad. Au nuriyannaka, akan aku perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, bagaimana mereka dihinakan, bagaimana mereka dilaknat, bagaimana mereka dinistakan sebagai bentuk balasan kezaliman, kebencian
kepada Islam. Petinggi-petinggi Quraisy ketika itu Allah tunjukkan di depan mata kepala Rasulullah SAW bagaimana mereka tewas dan bagaimana mereka kemudian terhinakan. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki bisa. Jadi kalau kita misalnya merasa teraniaya, ya Rabb, saya pengen mereka itu dihina di depan mata saya. Boleh. Syaratnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 44-nya, ya. Wahai Muhammad, wahai umat Islam, fastamsik billati uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Syaratnya kamu pegang teguh tuh, ya, apa yang telah aku wahyukan kepada kalian. Fastamsik billati uhiya ilaika. Pegang itu Al-Quran, pegang itu sunnah. Bukan dipegang begitu. Nah, artinya dibaca, direnungkan, ya, dipikirkan, ditadabur dan dipraktekkan. Itu fastamsik. Pegang itu, maka sesungguhnya Allah bilang innaka ala siratim mustaqim. Maka engkau wahai Muhammad, ya, wahai umat Islam, itu sudah berpegang teguh pada jalan yang lurus. Kalau kita bisa berpegang pada jalan yang lurus, urusan hukuman itu Allah yang ngatur. Ya. Nggak ada yang mengira tuh lembaga-lembaga institusi resmi itu dibongkar sampai akar-akar itu mereka terbelalak. Nggak mungkin rasanya. Nggak mungkin. Tapi begitulah kenyataannya. Begitulah bukti yang kita bisa saksikan. Itu pun juga atas dasar doa kita semua yang kita ingin menyaksikan tuh. Orang-orang yang berbuat zalim itu ditampakkan hukumannya. Kita ingin seperti itu. Semoga Allah memperpanjang umur kita sehingga kita bisa menyaksikan kedoliman ini sirna di bumi pertiwi kita ini. Barakallahu fiikum karim wa nafa'ani bima fi min ayatin wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Ya Rasulullah, wa qila nahnu yawm idzin la bal antum kasirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is syair wa la yandi'anna Allah fi suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yakzifannallahu fi qulubihimul wahan. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kata Sauban, Rasul pernah berkata, nanti suatu masa nih, ya, umat Islam itu akan jadi rebutan, diperebutkan oleh semua orang. Ya. Seperti halnya orang-orang di pesta resepsi itu memperebutkan makanan di atas meja tuh. Hidangan di atas meja itu diperebutkan. Umat Islam itu nanti seperti itu. Ya. Diperebutkan. Bahkan diperebutkan bukan hanya untuk digunakan, tapi juga untuk dianiaya, dihina, dilecehkan, bahkan dibunuh. Gitu Pak, tafsirnya seperti itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah umat Islam pada waktu itu sedikit? Rasul bilang tidak. Umat Islam pada itu tidak sedikit, bahkan banyak, mayoritas umat Islam itu. Mayoritas Pak. Walakinnakum, tapi mereka itu banyak seperti buih, seperti budak, seperti apa? Lalat gitu, seperti angin begitu saja. Seperti buih. Gak ada nilainya.
seperti buih. Sekalipun banyak, tapi seperti buih. Bahkan Rasul bilang gini, maka kemudian Allah tak cabut rasa takut kepada orang yang membenci Islam itu, Pak. Dulu hadis ini dialamatkan kepada orang kafir, hadis ini. Sekarang ternyata yang membenci Islam itu bukan hanya orang kafir. Orang Islam sendiri banyak yang tidak suka dengan Islam. Persoalannya itu, Pak. Zaman penjajahan kita bisa kenal di Belanda lawan. Sekarang susah. Ya, musang berbulu domba. Sekarang, Pak, susah kita mendeterminasi mana kawan mana lawan. Mana muslim, mana kafir, mana munafik, susah mendeterminasinya sekarang, Pak. Ya. Lah kata Rasulullah SAW, nanti rasa takut dari orang-orang yang membenci Islam itu, sekalipun orang Islam, Allah cabut. Yang ada apa? Karena rasa takutnya dicabut, berani dia. Berani. Apalagi dilindungi dengan undang-undang, di backing, ya. Ada yang membacking itu, luar biasa. Kemudian Rasul bilang gini, lalu Allah tanamkan kepada hati orang-orang Islam, Allah tanamkan kepada kolbu orang-orang beriman. Apa yang ditanamkan? Penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya, terlalu sangat cinta kepada dunia itu. Terlalu sangat cinta kepada dunia. Apakah kita mengira orang-orang yang dibongkar kejahatannya itu, yang memeras uang rakyat itu bukan orang Islam? Orang Islam. Ya. Mereka orang Islam semua, Pak. Bukan hanya KTP-nya, kadang-kadang nyumbang masjid. Luar biasa tuh. Apakah kemudian dosa dia itu yang memeras uang rakyat itu seketika sirna dengan memberikan sedekah, infak, zakat 2,5% itu? Jangan mengira orang kaya itu, ya, yang melakukan kejahatan itu merasa aman dengan memberikan sedekah. Selesai 2,5%, selesai dengan pergi umroh, selesai dosanya. Tidak, Pak. Tetap ada perhitungan tadi pada ayat tadi, ya. Wala tahsabanallah ghafilan. Allah, ya, jangan kamu kira Allah itu diam, jangan kamu kira Allah itu tidur, jangan Allah kira Allah itu mengabaikan perbuatan keji kita. Tidak. Tetap akan ada perhitungannya. Oleh karena itu, pada kesempatan berbagai ini, mari kita sama-sama mengajak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan apa? Harus ada muqarrabah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang tidak tampak Allah nih, Pak, nggak kelihatan, ya. Nggak kelihatan, tapi harus merasa orang beriman ini diawasi oleh Allah. Kata seorang tabi'in itu, kalau sekiranya dosa itu bisa kelihatan, Pak, nampak berupa benjol itu, ya, atau warna pada muka itu, atau bau misalnya, ya. Ada sahabat saya lupa namanya itu, ya, Abu Waqqas mungkin. Kata dia, kalau sekiranya dosa itu bisa berupa bau, maka enggak akan ada satu orang pun yang mendekati diriku, karena aku banyak dosanya, ya. Tapi karena Allah sayang tuh, ya, dosa itu tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan tanda-tanda jerawat, benjol atau apa, tidak, Pak. Kalau sekiranya ada tanda itu, orang akan menyingkir dari kita semua, Pak. Mudah-mudahan ini pelajaran pada kita semua dengan berbagai macam fenomena dan peristiwa yang Allah tunjukkan di depan mata kita ini, agar kita menjadi lebih bertakwa, Pak. Itu gunanya peristiwa ini untuk kita, Pak, bukan untuk mereka. Yang mereka pelaku kejahatan, sudahlah Allah yang nangani itu, serahkan, karena kita tidak mampu. Tapi itu pelajaran bagi kita agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa radallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaika khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'an marhuma fattafarruqna min ba'di tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ma yazidukum wa la dzikrullahi akbar.